Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Herman Cleopatra yang selalu memburu orang-orang luar biasa di Indonesia Raya. Dan kali ini saya menangkap saya berhasil menemukan seseorang yang tidak kurang luar biasa. Beliau adalah Bapak Safarudin Syarif Pulungan. Satu yang menarik dari beliaunya adalah kalau pengalaman serta ilmu yang sangat dalam itu sudah jelas. Sedalam lautan kali. Ini tukang gali sumur aja kalah gitu kan ya. Saking jeronya, saking dalamnya. Tapi yang menarik di sini adalah beliau mempunyai sebuah pengalaman yang sangat unik di mana beliau sempat dikenai penyakit ya Pak ya, sampai beliau itu stroke dan sampai tidak bisa berjalan pakai kursi roda. Dan luar biasanya mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau ini disembuhkan dan seperti yang mereka melihat sekarang ini sehat segar berada di depan saya dengan stamina yang luar biasa, gagah perkasa ya. Beliau memang luar biasa, seorang Bang Adin ya, kalau kita lebih familiarnya dipanggilnya Bang Adin, terlepas dari jabatan beliau yang sudah high gitu ya, pengalaman yang luar biasa, beliau lebih senang disebut Bang Adin. Beliau lahir di Batak ya Pak ya? Di Palembang. Oh di Palembang. Tapi kalau marga Pulungan kebetulan. Marga Pulungan. Iya. Tapi bisa dilihat kan gagahnya beliau. Hatinya Hello Kitty akan lebih jauh bisa. Kita gali ya, apakah hatinya Hello Kitty atau bisa ataukah bagaimana ya. Bang Adin, gimana kabarnya Bang Adin? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Sehat ya. Iya. Bapak terus selalu terlihat aktif dan Insya Allah dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, tetap bisa memberikan sesuatu yang positif buat khususnya buat orang lain. Oke. Bang, sebagaimana yang tadi aku sampaikan di pembukaan ya Bang ya, Abang pernah mengalami sakit yang cukup lama, stroke sampai gak bisa jalan pakai kursi roda. Iya. Ya. Itu boleh diceritakan dong sama teman-teman. Jadi gini, ini luar biasa sekali sebetulnya perjalanan hidup saya ini. Pada saat itu terjadi pada persis banget tanggalnya, saya ingat sekali, tanggal 28 September 2018. 2018. Itu gak bisa lupa ya, tidak bisa lupa. Itu pada saat itu kebetulan saya diberi amanah oleh manajemen untuk memegang cabang di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah Sultan ya. Kepala cabang di Sulawesi Tengah, kepala cabang Jasara Harja, teman-teman. Artinya pada saat itu saya selalu berbicara, Bapak kepala cabang. Oh bukan, saya bukan kepala cabang. Yang kepala cabang sebelumnya, saya penggantinya. Hanya pengganti kepala cabang. Nah, pada saat itu kebetulan di Palu itu pada tanggal itu ingat sekali saya, hari Jumat. Pasca saya sholat Jumat jam 2 itu ada bencana besar sekali, goyang. Gempa. Tapi tidak terlalu besar ya. Jadi kita anggap goyangan biasa ini, kayak goyang dompet kali. Terus kita lari semua. Kebetulan saya ke lantai 2. Saya bilang sekretaris saya, ayo kita keluar semua. Keluar lari. Sampai di halaman. Kan biasanya kalau ada bencana kita lari ke halaman, ke tempat titik kumpul yang safe ya. Pada saat itu ternyata cuma berapa detik aja saya berpikir ini sudah habis. Ayo kita masuk lagi, kita kerja lagi. Begitu kerja lagi, masuk lagi ke kantor, jam 4 goyang lagi. Lebih besar? Cukup besar, tapi dari sebelumnya. Iya, tapi memang sebelumnya di Sulawesi Tengah itu sama kayak di Bengkulu, di Padang, gempa itu hal yang biasa. Memang rawan gempa. Betul, ya. gempa Kayak di Jepang juga gitu ya. Iya. Ya, jadi memang sesuatu yang biasa. Lari lagi, tergopoh-gopoh lari lagi keluar. Habis itu berapa detik aja, kayaknya cuma lewat lagi nih, semua masuk lagi. Saya ingat sekali, kira-kira itu pulang kerja itu jam 5, saya bilang sama sekretaris saya, tolong seluruh dokumen masuk ke ruangan saya, biar saya selesaikan, biar Senin lebih ringan pekerjaan. Ternyata sudah dimasukkan. Saya bilang,
kau mau pulang aja. Saya pikir jam 5 lewat, wah tanggung. Saya akan menyelesaikan pekerjaan ini dulu, habis itu saya mau sholat maghrib dulu. Menunggu sholat maghrib, kira-kira 5:30 waktu Indonesia Tengah. Goyang luar biasa. Sudah dokumen sudah saya siapkan, sudah saya turun. Kebetulan turun keluar ruangan, turun. Kebetulan saya di belakang ada tangga. Begitu saya turun dari tangga itu kayak ada bordes dulu di tangga, bordes, tangga lagi. Jadi saya begitu turun, sempat telepon nyonya nih, goyang pas di tangga itu. Telepon istri, wah ada bencana nih mam, besar sekali. Sampai terlepas HP saya, jatuh, saya gelinding kira-kira ada 13 anak tangga. Habis dari situ berhenti karena tembok. Kalau nggak ada tembok, saya terus berkali gelindingnya. Begitu saya jatuh di bawah, dengan tidak sadar, saya berusaha untuk berdiri. Gempanya luar biasa. Dari situ saya berusaha berdiri, jatuh lagi. Jadi, saya ngerangkak, kayak cecak gitu ngerangkak. Sampai di luar ada cleaning service kita, Bapak sini. Kebetulan di samping kantor saya ada pohon palem. Saya pelukan. Disitulah luar biasa dahsyatnya gempa itu. Jadi pohon palem itu kayak orang mau ngangkat ubi. Saya pernah ngalamin gempa di Sleman, di Jogja, daerah Jogja gitu, di daerah Klaten, Perbatasan itu cuma gitu aja. Itu zek zek zek, zuk zuk zuk, kira-kira hampir 1 menit. Luluh lantak semua kota Palu dibikinnya. Bahkan kantor saya pun patah di bagian belakang. Ada kira-kira di belakang kantor saya dekat musola yang tadinya akan saya sholat, kira-kira lebar 70 cm, kedalaman hampir 80 cm, berkahan tanah itu. Jadi dari situ saya selamat keluar, agak reda. Saya kumpulkan anggota saya yang ada di kantor, turun di halaman. Sebetulnya pada saat itu saya bisa melarikan diri, karena kebetulan pada saat itu Bandara Palu itu dikuasai oleh Angkatan Udara dari Makassar. Saya lupa namanya, yang pegang itu kolonel itu. Dia bilang ke saya, Abang kalau mau pulang, mau tinggalkan kota Palu, nanti bila perlu saya kasih di kokpit, karena yang bisa pada saat itu hanya Hercules, karena bandara patah, hanya Hercules. Saya bilang tidak, terima kasih. Kalaupun mau, ada 29 lebih pegawai saya, angkut semua sama keluarganya. Oh jangan. Pada saat itu kan yang prioritas untuk evakuasi dari Palu, ada orang ibu-ibu, orang-orang lansia, orang ibu-ibu hamil, anak-anak. Saya bilang saya nggak mau, biarin saya kumpul sini. Bagaimana kalau saya tinggalin anggota saya tercecer semua? Saya bertahan di sana, bertahan di Palu. Saya kumpulkan semua anggota saya yang ada di kota Palu. Saya tarik semua ke halaman kantor. Itulah jadi base camp kami. Dari situ ya luar biasa. Semua saya kumpulkan dengan harapan, karena stok makanan adanya di kantor. Dan pada saat itu suasana kota Palu sangat kaos, kacau sekali. Penjarahan di mana-mana. Kami pun, Pak Yahya waktu itu, Kepala Cabang Sulawesi Tengah, dengan arahan manajemen, dia mengirimkan sembako 1 truk gede. Belum sampai Palu sudah dijarah habis. Yang terselamatkan hanya yang ada di mobil pribadi, di Innova. Itulah bekal kami. Jadi saya selama beberapa minggu hanya makan Indomie dan Indomie lagi. Lama ya? Sangat lama. Sangat lama. Nah, dampak dari bencana itu susulan yang luar biasa, yang mengakibatkan saya ketakutan teramat sangat. Saya pulang ke rumah jabatan saya rusak, patah struktur. Sangat khawatir kalau masuk goyang lagi, habis saya.
Bahkan yang sangat menyedihkan, ada satu anggota saya hamil 7 bulan lebih dengan anaknya satu usia 5 tahun tertelan tanah. Jadi saya cari, saya tidak percaya kalau dia tidak ada. Rumah dia bergeser 1 kilo dari posisi awal. Karena di Palu itu waktu itu kejadiannya ada tiga kejadian. Ada likuifaksi juga, tanah gerak, tanah jalan. Kalau Mbak Erna pernah nonton di YouTube barangkali, ada yang tower listrik jalan, rumah jalan. Itu persis rumah anggota saya itu kayak ini misalnya pagar, sepondasi jalan, bahkan mobilnya masih ada, tapi miring, posisinya hancur. Jadi sedahsyat itu ya Pak? Ya, sedahsyat itu. Dan Bahkan itu berpengaruh terhadap psikis saya. berikutnya. Jadi istilah Jawa atau apa istilah orang Semarang, gege, nanti jangan-jangan dibanding saya nih, ketakutan itulah yang membuat saya stroke. Padahal sebetulnya pada saat itu saya mencoba untuk trauma healing kepada seluruh anggota. Jadi pasca bencana itu saya berizin ke manajemen untuk ngajak trauma healing ke Bali. Barangkali dari panas ke dingin kali ya. Saking senengnya saking susahnya ke seneng. Di perjalanan pesawat mau pulang dari Makassar ke Palu, kan kami dari Bali dari Palu Makassar Bali, Makassar Palu. Saya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ternyata ada infrak batang otak kanan saya. Dibawa ke rumah sakit kondisi di Palu sendiri pada hancur semua. Ada satu rumah sakit, itu pun saya takut karena retak-retak. Akhirnya saya dibawa lah sama istri saya waktu itu telepon karena ngelihat saya di rumah sakit terkapar. Pada saat itu sebetulnya sangat ini Mbak, jadi mohon maaf, saya lupus paru. Jadi pada saat saya mau buang air, kalau yang terasa di sebelah kiri yang ada ngompol, hanya hangat tapi kalau sebelah kanan masih bisa saya rasakan. Saya minta apa ya, bisport kayak apa, tapi kalau sebelah kiri tidak. Dari situ begitu ditelepon istri video call, ternyata dia terbang dari Semarang ke Palu. Saya dibawa langsung ke RSPAD. Katanya kalau berobat, ada teman informasi itu bisa di DSA, penyumbatan oleh dokter Terawan. Oh iya betul. Nah, pada saat itu saya di DSA oleh dokter Terawan. Katanya informasinya ini harus daftar sekian bulan. Begitu saya turun di Halim di Soekarno-Hatta, langsung dari bandara ke rumah sakit RSPAD, langsung di Pavilion Kartika kebetulan, karena tidak di RSPAD-nya walaupun satu. Di situ ditanganin, langsunglah saya di DSA, dicuci otak saya. Masuk dari pembuluh darah, masuk terus jalan, terus ada kayak kabel kecil banget masuk ke batang otak kanan saya. Disemprotkanlah cairan itu untuk penyumbatan itu. Nah, pada saat itu saya berpikir, aduh, kayaknya sudah selesai nih saya. Ternyata Allah berkehendak lain, saya dikasih sembuh. Walaupun pada saat itu setelah pulang itu sudah ada perubahan, walaupun masih pakai kursi roda, tapi saya sudah bisa atas ini, dan akhirnya saya mencoba untuk mempertahankan saya harus bisa. Perlu Mbak Erna ketahui, orang stroke itu gampang sekali sedih, gampang sekali kecil hati, gampang sekali, pokoknya emosionalnya sangat terganggu. Karena saya yang orangnya gagah perkasa atau harus jalan, tolong dong saya didorong, kecil hati, suka nangis sendiri. Tapi saya tidak akan berlama-lama dengan hal itu. Saya belajar jalan. Dari kursi roda saya beli yang kayak jemuran Sparrow. Begitu kita jalan satu langkah, jalan satu langkah. Habis itu, saya sudah bisa nih. Saya beli yang tongkat kakinya 3, supaya saya jangan jatuh, yang ada pegangan. Jalan. Habis itu saya lepaskan. Saya harus bisa. Yang bisa cek panjang gitu, yang bisa pendek.
satu, lama-lama saya bisa, saya jalan lagi. Tekadnya sangat besar untuk sembuh ya. Iya, sangat gimana? Saya harus bangkit. Siapa lagi yang tidak yang membangkitkan diri kalau kita? Karena kadang-kala kalau dalam kondisi seperti itu Pak ya, kita tahu bahwasanya biasanya orang yang terkena stroke itu kan memang lebih sensitif. Iya, betul. Itu saya rasakan. Kadang juga ada rasa 6 bulan saya rasakan menyerah, itu. gitu 6 kan. bulan saya rasakan itu. 6 bulan kan 6 selama bulan. itu. Kadang-kala yang sudah patah semangat atau apa, gimana nih? Mungkin bisa Jadi juga berbagi barangkali sama teman-teman, saya sebagai penyintas, yang pertama jangan pernah patah semangat untuk ini. Dan yang paling jelas keluarga yang luar biasa. support ya. Support keluarga. Tidak mudah Mbak Erna untuk meletakkan jabatan hanya untuk kesehatan kita. Saya menghadap ke manajemen, izinkan saya berobat. Ditanya manajemen, mau kemana? Karena rumah saya di Semarang, saya mau berobat di Semarang. Kalau mau di Jakarta kan banyak rumah sakit di Jakarta, apalagi di RSPAD katanya. Oh tidak, karena menurut saya 50 obat paling mujarab dukungan keluarga dan anak-anak itu sudah 50% lagi medis. Setelah pulang ke Semarang, Keluarga tinggal di Semarang, betulan. Walaupun istri saya pada saat saya stroke ada di sana 7 bulan nemenin saya, tapi terpikir juga dengan anak-anak kan gitu. Akhirnya saya pulang ke Semarang. Waktu saya menghadap manajemen, pertanyaannya, Anda sudah tahu konsekuensinya? Oh sangat tahu. Yang pertama katanya pasti Anda hilang jabatan, hilang fasilitas yang selama ini Anda dapat mobil pergi tinggal kemana, rumah dijaga segala macam. Kalau saya tidak bisa berbuat apa-apa, untuk apa semua ini? Jadi saya putuskan saya siap dengan konsekuensinya. Alhamdulillah saya sekarang sudah berada di sini dan secara finansial juga tidak jauh berbeda. Saya hampir ingat sekali dengan yang tadi malam disampaikan 6 juta disuruh kurangin 1 juta kata Mas Rian ya. Nah, ternyata berkurangnya itu tidak membuat saya lebih susah, malah saya semakin sehat, semakin baik. Mengambil keputusan yang terbaik, Iya. ya memang pasti ada konsekuensinya. Betul. Tapi bagaimana kita secara bijak mengambil keputusan yang Iya. benar-benar terbaik untuk Betul, diri kita ya Pak ya. betul. Jadi pesan saya buat teman-teman yang pernah menderita stroke, jangan pernah patah semangat. Siapa yang akan membangkitkan kita untuk lebih semangat? Ya kita sendiri. Tentunya dukungan keluarga. Sama jangan lupa tetap berobatlah, tetap secara medis tetap dilakukan. Jadi dan saat ini alhamdulillah sekali kondisi kesehatan saya sudah semakin baik. Saya bisa memberikan karya buat perusahaan ini di sisa usia masa kerja saya yang tinggal sedikit lagi. Saya akan membuat sebuah legacy bahwa saya masih bisa memberikan ini buat perusahaan. Ya. Luar biasa sekali ya teman-teman, mungkin Anda bapak-bapak ibu-ibu, tapi kan sekarang itu stroke juga banyak menyerang orang-orang yang notabene masih muda gitu ya Pak ya. Stroke itu tidak mengenal usia kalau menurut saya. Jadi stroke itu yang pertama pikiran itu akan mengganggu orang. Jadi bikin happy deh. Hidup itu bikin happy aja, bikin happy. Ya, dinikmati gitu dinikmatin ya, Pak, ya. Dan tetap memohon kepada yang punya hidup. Ya Allah, berikan saya kesehatan. Mudah-mudahan usia yang diberikan kepada saya, kesehatan yang diberikan kepada saya bisa memberikan sesuatu yang baik buat orang lain. Dengan kesembuhan Bapak ini tentunya sesuatu hal yang sangat besar dan disyukuri sekali ya Pak ya. Banyak juga mungkin saudara-saudara kita yang mungkin sampai sekarang masih bisa sembuh sehat kembali seperti ya, semula. Bahasa anak muda sekarang cepet-cepet move on, kira-kira gitu. Move on-nya itu bukan move on gimana ya, artinya ya udah, jangan berlama-lama dengan kesedihan. Kita harus bangkit, kita harus kuat. Sekarang saya perkasa, saya sekarang kayak gini. Insya Allah apa yang itu yang dulunya saya tidak bisa apa-apa. Walaupun dulunya perkasa, sakit, kalau berlarut-larut, ya tetap sakit terus selamanya. Sakit itu yang pertama ada di pikiran sebetulnya. Sakit itu ada di pikiran. Nah, yang sering sakit ya, mari kita mengevaluasi diri apa nih. Barangkali di pikiran saya ada sesuatu yang itu ya. Kadang-kadang kita nggak nyadari mungkin ya Mbak ya. Ya itu tadi, barangkali kita buang energi negatifnya, kita ambil energi positif.
lempar 1, 2, 3 kayak gitu. Iya gitu. Kasih yang lama tepuk tangan kan gitu. Kita lempar energi negativitas, kita tarik energi positif kita. Harus selalu happy. Iya. Oke, closing statement mungkin Bang Adin ada yang mau disampaikan terutama nih ya. Positifnya adalah memberikan semangat kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin masih berada dalam kondisi sakit, khususnya stroke atau mungkin penyakit lain yang membuat teman-teman berada dalam kondisi aduh sakit. Silakan Pak. Jadi buat teman-teman barangkali yang mempunyai masalah dengan penyakit khususnya stroke ini lebih ke psikis, lebih ke kejiwaan. Jangan pernah Anda berpikir bahwa Anda itu sendirian, khususnya bagi yang masih punya keluarga. Dan tetap lawan bahwa saya harus bisa kembali seperti semula. Tumbuhkan semangat, ya tentunya dengan kalau saya lebih banyak ke arah artinya saya lebih banyak mendekatkan ya ke Allah, artinya ke atas saya tetap saya akan memohon terus, ya Allah berikan saya kesembuhan, mudah-mudahan dengan saya sembuh saya bisa memberikan sesuatu yang baik buat orang lain, karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak ada obatnya. Stroke kayak apapun, obatnya ada dalam diri kita sendiri dan dari kemauan kita sendiri. Keluarga mendukung, medis mendukung. Jadi jangan pernah patah semangat, tetap berusaha. Kita Terima kasih Bang Adin, sangat menginspirasi dan luar biasa. Semoga saja bermanfaat untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Bahwasanya buat rekan-rekan sekalian seperti mana yang Mbak Adin sampaikan, dalam menghadapi kesulitan apapun, terutama kesulitan sakit fisik kita, ya tentunya harus tetap semangat, pantang menyerah, dan kesembuhan itu dari diri kita sendiri, dan tentunya support dari keluarga dan orang-orang tersayang juga sangat penting untuk Anda. Jaga kesehatan selalu dan tentunya juga selalu semangat, pantang menyerah, dan tentunya berbuat kebaikan, berbuat yang manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Tetap bahagia, semangat, dan sampai jumpa lagi. Bang Adin, terima kasih. Sama-sama.